Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Ririn Andreas SKMMST selaku dosen pengajar mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alikasya Paramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal menggunakan metode 24-hour food recall. Survei konsumsi pangan. Survei konsumsi pangan adalah suatu metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data mengenai pola konsumsi makanan individu atau kelompok dalam suatu populasi. Survei ini tuh dapat mencakup informasi tentang jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi, jumlah makan yang dimakan, dan konteks sosial ekonomi. Adapun metode survei konsumsi itu dibedakan jadi banyak. Salah satunya dibedakan jadi tidak langsung dan langsung, yang mana metode food recall ini tuh metode langsung kuantitatif. Metode 24-hour vertical merupakan teknik pencatatan struktur yang dianggap untuk mengetahui seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dan 24 jam terakhir. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menilai kecukupan gizi melalui perbandingan antara asupan yang diperoleh dengan standar angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Untuk meningkatkan akurasi data, metode ini tuh perlu repetisi sebanyak 3 kali pada hari yang tidak berurutan, sehingga hasilnya tuh bisa representatif. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan itu disesuaikan dengan tujuan penelitian, desain studi, dan populasi sasaran, di mana semakin besar jumlah sampel, maka semakin tinggi pula validitas serta keterwakilan data yang diperoleh. Nah, ini ada karakteristik metode. Yang pertama yaitu bergantung pada memori atau ingatan seseorang. Jika respondennya anak atau lansia itu butuh adanya pendamping atau pengasuh. Yang kedua ini cocok untuk penilaian asupan jangka pendek 1-3 hari. Yang ketiga ini tuh umum dipakai pada penelitian populasi besar karena relatif cepat. Yang keempat reaktivitasnya rendah. Yang kelima kesalahan utama bersifat acak bukan sistematis. Yang keenam ini tuh pada tingkat individu mencatat asupan pangan spesifik yang dikonsumsi seseorang. Sedangkan pada tingkat populasi ini mengumpulkan data dari banyaknya individu tadi. Nah, di sini ada contoh formulir food recall yang ada teknik pengolahan, bahan makanan, jumlah konsumsi dalam URT dan gram. Nah, ini ada prosedur pengukuran, yang mana prosedur pengukuran sendiri itu dimulai dari wawancara, pengolahan data, maupun analisis. Nah, di wawancara sendiri ini ada beberapa tahapnya yang telah ada di layar. Selanjutnya, setelah wawancara, melakukan pengolahan data, yang mana pengolahan data ini tuh menginput ke formulir record, kemudian kita konversi ukuran ke gram. Nah, selanjutnya, setelah dihitung total zat gizi makro dan mikro, kita bandingkan dengan pemenuhan berdasarkan AKG sesuai jenis kelamin dan lain-lain. Kemudian di tahap analisis ini kita juga interpretasi asupan gizi responden, apakah sudah mencukupi atau masih jauh dari kecukupan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan metode food recall, yang mana kelebihannya itu mudah dilaksanakan tanpa alat khusus, relatif lebih murah dan cepat, mampu menilai asupan pada populasi yang besar, bisa digunakan untuk responden buta huruf, memberikan gambaran nyata konsumsi harian, lebih objektif dibanding dietary history. Sedangkan kekurangannya itu bergantung pada daya ingat responden, memerlukan tenaga pewawancara yang terampil, biasa ada bias, tidak cocok untuk anak kurang dari 8 tahun, membutuhkan lebih dari 1 hari recall agar dapat mempresentasikan asupan makanan pada individu. Nah, ini ada validitas metode setelah saya tampilkan di layar, yang mana metode food recall ini termasuk gold standar. Namun jika dibandingkan sama SVFFV, metode SFV lebih tinggi daripada food recall karena mencakup asupan dalam periode lebih panjang. Nah, untuk dietary history ini juga lebih valid untuk menggambarkan pola jangka panjang, dan food record ini bisa lebih valid jika responden disiplin, karena kan bukan pencatatan makanan langsung. Untuk AKG-nya ini tuh tidak bisa dibandingkan, tapi digunakan sebagai acuan. Nah, ini ada reliabilitas metode, yang mana menurut penelitian Sari dan Aziz dalam Supraisa 2023, metode food recall ini tuh memiliki reliabilitas lebih baik dibandingkan food record karena lebih mudah dilakukan dan tidak membebani responden. Sedangkan jika dibandingkan dengan FFH, reliabilitas food recall lebih tinggi untuk menilai asupan aktual jangka pendek. Sementara FFH lebih reliable dalam menggambarkan pola konsumsi jangka panjang meskipun berisiko terjadi bias ingatan. Nah, di sini tuh ada potensi bias dan ada cara mengurangi bias. Yang pertama yaitu potensi biasnya yaitu recall bias, yaitu responden lupa makan yang dikonsumsi, terus adanya underreporting atau overreporting karena responden ingin memberi jawaban yang dianggap baik secara sosial, dan ada kesalahan estimasi porsi makan. Nah, bagaimana cara mengurangi bias-bias tersebut? Yaitu menggunakan pewawancara telatih dengan teknik multiple pass method dan menyediakan alat bantu visual yaitu berupa foto, food model, tekanan rumah tangga, dan bisa melakukan pengulangan recall pada hari berbeda. Selain itu juga bisa dibandingkan dengan cross-check dengan metode lain.
Nah, ini ada daftar pustaka yang telah saya gunakan untuk mereview jurnal. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.